Kebijakan Donald Trump pada periode kedua pemerintahannya sebagai Presiden Amerika Serikat membawa implikasi signifikan terhadap berbagai aspek hak-hak demokrasi, hak asasi manusia, dan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua. Pemerintahan Trump sebelumnya dikenal dengan pendekatan realis dalam kebijakan luar negeri, yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat di atas nilai-nilai hak asasi manusia. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi negara-negara mitra strategis Amerika Serikat, seperti Indonesia, untuk mengelola isu-isu domestiknya tanpa pengawasan internasional yang ketat. Hal ini dapat memengaruhi bagaimana Indonesia menangani isu-isu sensitif di Papua, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik sosial yang melibatkan masyarakat adat. Hak-hak demokrasi di Papua, meskipun dijamin dalam konstitusi Indonesia, masih menjadi tantangan besar dalam praktiknya. Sejak dianeksasi ke dalam wilayah Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat tahun 1969, Papua kerap menjadi pusat kontroversi internasional. Papua dianggap banyak pihak tidak dilakukan secara demokratis karena hanya melibatkan sekitar 1.000 perwakilan masyarakat Papua, yang diklaim dipilih di bawah tekanan militer. Hingga kini, banyak masyarakat Papua yang merasa terpinggirkan dalam proses politik Indonesia, dengan akses terbatas terhadap pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Kebijakan Donald Trump yang cenderung mengabaikan isu demokrasi dan hak asasi manusia dalam hubungan luar negeri, kecuali jika berkaitan langsung dengan kepentingan strategis Amerika Serikat, berpotensi memperlemah tekanan internasional terhadap Indonesia untuk membuka ruang demokrasi yang lebih luas di Papua. Selain itu, pendekatan Trump yang sering memprioritaskan stabilitas politik dan hubungan ekonomi dengan negara-negara mitra strategis dapat memperkuat posisi pemerintah Indonesia dalam menolak tuntutan masyarakat Papua untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri. Dalam perspektif internasional, pemerintah Amerika Serikat selama pemerintahan Trump kemungkinan besar tidak akan memberikan dukungan signifikan kepada kelompok-kelompok pro-referendum atau organisasi internasional yang menyerukan dialog damai terkait status Papua. Hal ini diperparah oleh fokus pemerintahan Trump yang lebih kepada eksploitasi peluang ekonomi daripada mendorong agenda-agenda kemanusiaan di kawasan yang tidak dianggap strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Hak asasi manusia di Papua juga menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks. Laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan, intimidasi terhadap aktivis politik, dan pembatasan kebebasan berekspresi, telah menjadi sorotan selama bertahun-tahun. Namun, pendekatan Trump yang tidak memberikan prioritas pada perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya dapat memberikan sinyal bahwa pelanggaran semacam ini tidak akan membawa konsekuensi signifikan di tingkat internasional. Pemerintah Indonesia mungkin merasa memiliki keleluasaan lebih besar untuk menangani konflik di Papua secara internal, tanpa takut menghadapi tekanan atau sanksi dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat. Investasi asing di Papua, terutama di sektor tambang dan sumber daya alam, juga menjadi bagian penting dari dinamika ini. Wilayah Papua kaya akan sumber daya mineral, seperti emas, tembaga, dan nikel, yang menjadi daya tarik besar bagi perusahaan multinasional, termasuk perusahaan asal Amerika Serikat seperti Freeport McMoran. Namun, investasi ini seringkali disertai dengan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air, deforestasi, dan pelanggaran hak masyarakat adat. Perusahaan-perusahaan ini sering dituduh mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal dan hanya fokus pada keuntungan ekonomi, dengan sedikit perhatian pada dampak sosial dan ekologis dari aktivitas mereka. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat investasi besar di Papua memiliki dampak luas, termasuk kontribusi terhadap perubahan iklim global. Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan ekosistem global. Namun, eksploitasi tambang dan pembukaan lahan untuk keperluan industri seringkali merusak ekosistem ini, mengurangi kapasitas hutan untuk menyerap emisi karbon, dan memperburuk dampak perubahan iklim. Di bawah pemerintahan Trump yang dikenal skeptis terhadap perubahan iklim dan menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, tekanan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menjaga standar lingkungan di Papua kemungkinan akan semakin berkurang. Hal ini tidak hanya merugikan Papua tetapi juga memengaruhi upaya global untuk mengatasi krisis iklim. Isu hak masyarakat adat di Papua juga menjadi pusat perhatian dalam diskusi tentang pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat adat Papua seringkali kehilangan tanah adat mereka akibat proyek-proyek investasi besar, tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai atau partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pengabaian hak-hak masyarakat adat ini memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan ketegangan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal. Pemerintahan Trump, yang dalam banyak kebijakannya lebih berpihak pada kepentingan bisnis dibandingkan pada perlindungan kelompok rentan, tidak mungkin memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan Amerika untuk menghormati hak-hak masyarakat adat di Papua. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melanjutkan praktik-praktik eksploitasi yang tidak adil,
yang pada akhirnya memperdalam konflik sosial di wilayah tersebut. Hak penentuan nasib sendiri bagi Papua adalah salah satu isu yang paling sensitif secara politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bagi pemerintah Indonesia, Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan nasional, dan setiap upaya untuk memisahkan diri dianggap sebagai ancaman terhadap integritas negara. Namun, bagi sebagian masyarakat Papua, hak penentuan nasib sendiri adalah cara untuk memperbaiki ketidakadilan historis dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Dalam konteks pemerintahan Trump, kemungkinan kecil Amerika Serikat akan mendukung gerakan penentuan nasib sendiri di Papua, terutama jika hubungan bilateral dengan Indonesia tetap strategis. Dukungan Amerika Serikat untuk kebijakan pemerintah Indonesia dapat melemahkan posisi kelompok-kelompok pro-referendum di Papua dan mengurangi perhatian internasional terhadap aspirasi politik masyarakat Papua. Penggabungan Papua ke dalam Indonesia melalui Perjanjian New York pada tahun 1962 menjadi titik awal dari dinamika ini. Amerika Serikat memainkan peran aktif dalam menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda terkait status Papua Barat. Pada awal 1960-an, situasi di Papua Barat menjadi semakin tegang karena Belanda ingin mempersiapkan Papua sebagai negara merdeka, sementara Indonesia menganggap Papua sebagai bagian dari kedaulatannya berdasarkan proklamasi kemerdekaan 1945. Dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat mendukung Indonesia untuk mencegah pengaruh Uni Soviet di kawasan tersebut. Melalui mediasi Amerika Serikat, Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Perjanjian ini mengatur transisi Papua Barat dari administrasi Belanda ke Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu klausulnya adalah janji untuk mengadakan referendum, yang kemudian dilaksanakan pada tahun 1969 melalui mekanisme penentuan pendapat rakyat. Namun, pelaksanaan referendum ini menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak demokratis, hanya melibatkan sekitar 1026 perwakilan yang dipilih di bawah tekanan militer Indonesia. Hasil referendum, yang menyatakan Papua tetap bergabung dengan Indonesia, dianggap tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua secara keseluruhan. Peran Amerika Serikat dalam proses ini mencerminkan pragmatisme geopolitik, di mana stabilitas kawasan dan hubungan strategis dengan Indonesia lebih diutamakan daripada hak penentuan nasib sendiri masyarakat Papua. Hingga kini, dampak dari Perjanjian New York masih dirasakan, baik dalam bentuk ketegangan politik maupun pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung di Papua. Dengan pendekatan kebijakan luar negeri Trump yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, situasi ini kemungkinan besar tidak akan berubah secara signifikan. Baru-baru ini saja, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump mengutarakan pernyataan keras terhadap negara-negara anggota BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina atau Tiongkok, dan Afrika Selatan melalui platform media sosialnya. Dan, Indonesia menjadi anggota BRICS. Langkah ini memiliki implikasi besar dalam tatanan geopolitik global, di mana hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara BRICS seringkali diwarnai oleh persaingan ekonomi dan politik. Jika Indonesia benar-benar bergabung, ini dapat memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, termasuk dalam konteks isu Papua. Ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara BRICS dapat menciptakan tekanan tambahan pada posisi Indonesia, yang mungkin memilih untuk mempererat hubungan dengan negara-negara BRICS demi keuntungan ekonomi dan geopolitik. Dalam situasi ini, perhatian Amerika Serikat terhadap Papua kemungkinan akan semakin berkurang, dan fokusnya akan lebih tertuju pada persaingan strategis di tingkat global. Oleh karena itu, dinamika ini menambah kompleksitas isu Papua di bawah pemerintahan Trump. Namun demikian, masyarakat Papua memiliki peluang untuk menjadikan isu demokrasi, hak asasi manusia, perubahan iklim, investasi, dan hak penentuan nasib sendiri sebagai agenda penting bagi pemerintahan Trump. Masyarakat Papua dapat memperkuat advokasi melalui organisasi internasional dan jaringan masyarakat sipil global untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, dan ketidakadilan ekonomi dapat menjadi poin utama dalam kampanye ini. Dengan memanfaatkan media internasional, masyarakat Papua dapat menarik perhatian luas dan mendesak pemerintahan Trump untuk bertindak. Kedua, masyarakat Papua dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok lingkungan di Amerika Serikat untuk menyoroti dampak eksploitasi tambang terhadap perubahan iklim. Mengingat adanya tekanan domestik di Amerika Serikat terkait isu lingkungan, langkah ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan asal Amerika untuk lebih bertanggung jawab dalam operasinya di Papua. Ketiga, penting untuk membangun aliansi dengan komunitas adat dan kelompok minoritas lainnya di dunia yang menghadapi tantangan serupa, sehingga isu Papua dapat menjadi bagian dari agenda hak asasi manusia global. Terakhir, masyarakat Papua perlu memperkuat diplomasi publik melalui diaspora Papua di luar negeri. Dengan membangun hubungan baik dengan tokoh politik, akademisi, dan organisasi di Amerika Serikat,
mereka dapat mengadvokasi langsung kepada pemerintahan Trump dan Kongres Amerika Serikat. Langkah-langkah ini dapat membantu menjadikan Papua sebagai isu penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, meskipun pendekatan Trump cenderung pragmatis dan berbasis kepentingan strategis.